angkatan 3C. Di kali ini kami bakal membahas nih materi tentang akuntansi investasi dalam mata kuliah akuntansi pemerintahan. Di sini kami akan membahas secara lengkap mengenai akuntansi investasi itu sendiri, bagaimana dicatat dan dikelola dalam pemerintahan. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Mai Syafana. Saya Karifia Sregar. Nah, kali ini kami akan memberikan materi-materi yang mungkin akan berguna ke depannya untuk teman-teman semua. Kita, bye-bye. Nah, yang pertama kali akan kita bahas yaitu pengertian tentang investasi itu sendiri. Yang dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi investasi dalam akuntansi pemerintahan, kemudian akuntansi investasi secara umum. Akuntansi investasi dalam akuntansi pemerintahan memiliki pengertian yaitu pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas semua penanaman dana yang dilakukan oleh pemerintah kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau layanan publik di masa depan. Nah, untuk pengertian akuntansi investasi secara umum itu, akuntansi investasi adalah proses mencatat, mengakui, mengukur, dan melaporkan penempatan dana dalam aset atau instrumen keuangan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan seperti bunga, dividen, atau kenaikan nilai investasi. Nah, kemudian kita bakal mengenal lagi nih tentang bentuk-bentuk investasi itu. Tadi ini sudah kita bagi dua nih dalam akuntansi pemerintahan dan secara umum. Di bentuk-bentuk investasi ini juga dibedakan dalam dua hal itu. Untuk bentuk investasi dalam akuntansi pemerintahan ada dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Sedangkan untuk bentuk investasi secara umum ini ada banyak seperti investasi finansial, investasi real atau real asset, kemudian investasi pada bisnis, dan investasi berbasis teknologi modern. Nah, yang selanjutnya akan kita bahas ini tentang klasifikasi investasi. Nah, klasifikasi investasi ini dibagi menjadi dua yang sudah kita bahas tadi, yaitu dalam akuntansi pemerintahan dan secara umum. Nah, klasifikasi dalam akuntansi pemerintahan, klasifikasinya itu terdapat ada tiga nih. Yang pertama berdasarkan jangka waktu. Nah, investasi jangka waktu ini dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu investasi jangka pendek, yang merupakan investasi yang sifatnya sementara dan bisa dicairkan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Dan kemudian yang kedua ada investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksudkan untuk disimpan lebih dari 1 tahun. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan bentuknya. Ini dibagi dua juga. Yang pertama adalah investasi permanen, yaitu investasi yang sifatnya jangka panjang dan biasanya dimiliki untuk tujuan strategis. Kemudian yang kedua ada investasi non permanen, yaitu investasi yang tidak bersifat tetap dan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan pemerintahnya. Kemudian yang klasifikasi yang ketiga itu berdasarkan hubungan dengan entitas lain. Nah, ini juga dibagi menjadi dua, yakni yang pertama penyertaan modal pada entitas lain. Misalnya pemerintah nih menyerahkan modal pada BUMD. Kemudian yang kedua ada investasi untuk kebijakan pemerintah. Yakni investasi yang dibuat untuk mendukung program atau kebijakan tertentu. Nah, selanjutnya akan kita bahas ini klasifikasi investasi secara umum nih. Dibedakan menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan bentuknya juga. Dalam konteks umum atau non-pemerintah, investasi dibagi berdasarkan bentuknya nih. Yang pertama adalah income investment, yaitu investasi yang fokus memberikan pendapatan rutin. Kemudian yang kedua adalah growth investment, yaitu investasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai dari waktu ke waktu. Kemudian yang ketiga adalah investasi untuk spekulasi, yakni investasi dengan risiko lebih tinggi demi potensi keuntungan berbisnis yang lebih besar. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah berdasarkan jangka waktu. Selanjutnya dalam jangka waktu ini dibagi menjadi investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang. Perbedaannya terletak pada lamanya dana ditanamkan. Kemudian yang akan kita bahas yaitu klasifikasi berdasarkan objek investasinya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu investasi finansial, misalnya kayak saham, obligasi, deposito. Kemudian yang kedua ada investasi real, seperti properti, emas, atau aset fisik lainnya. Nah, untuk klasifikasi yang keempat itu berdasarkan sumber dananya. Ini dibagi menjadi dua juga, yaitu investasi langsung, yakni investor menanamkan dana secara langsung pada suatu aset atau kegiatan. Kemudian ada investasi tidak langsung, yaitu melalui perantara seperti manajer investasi atau reksadana. Nah, investasi jangka pendek ini punya beberapa ciri penting nih, yaitu karakteristik. Yang pertama seperti jangka waktunya kurang dari 12 bulan, kemudian bersifat sangat liquid atau mudah dicairkan, dan memiliki risiko yang relatif rendah nih.
Imbal hasil atau return biasanya lebih kecil dibandingkan investasi jangka panjangnya dan biasanya digunakan untuk mengelola kelebihan kas sementara. Nah, dalam laporan keuangan, investasi jangka pendek ini dicatat biasanya sebagai aset lancar. Kemudian ada pun contoh-contoh investasi jangka pendek ini seperti deposito 1-3 bulan, kemudian reksadana pasar uang, kemudian surat berharga yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, dan yang terakhir seperti penempatan dana pemerintah di bank. Semua contoh ini bersifat liquid dan mudah dicairkan dalam waktu yang singkat. Sebelum masuk ke pembahasan karakteristik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu contoh investasi jangka panjang. Yang pertama adalah penyertaan modal pemerintah pada BUMN atau BUMD, di mana pemerintah menanamkan modal untuk mendukung operasional dan pembangunan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah obligasi pemerintah jangka panjang, yang bertujuan untuk pembiayaan negara dengan jangka waktu pengembalian yang panjang. Selanjutnya ada investasi tanah atau properti jangka panjang, yang dimanfaatkan untuk kepentingan negara dan memiliki nilai manfaat yang berkelanjutan. Terakhir, terdapat investasi KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha, yaitu kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dengan manfaat jangka panjang. Karakteristik investasi permanen. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan karakteristik investasi permanen. Investasi permanen merupakan investasi yang dimiliki perusahaan dalam jangka panjang dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Jenis investasi ini biasanya dilakukan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, sehingga manfaatnya dirasakan secara berkelanjutan. Selain itu, investasi permanen dicatat menggunakan metode tertentu seperti metode biaya atau metode ekuitas, sesuai dengan kepemilikan perusahaan. Jadi bisa disimpulkan bahwa investasi permanen bersifat jangka panjang dan mendukung keberlangsungan usaha. Selanjutnya, contoh dari investasi permanen antara lain adalah penyertaan modal pemerintahan pada BUMN seperti PT, PLN, atau PD Pertamina. Selain itu, terdapat juga investasi saham pemerintah yang bersifat jangka panjang, di mana pemerintah tidak berniat untuk menjual saham tersebut dalam waktu dekat. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa investasi permanen bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi jangka panjang, bukan untuk keuntungan sesaat. Karakteristik investasi non-permanen. Berbeda dengan investasi permanen, investasi non-permanen merupakan investasi yang tidak dimaksud untuk dimiliki secara permanen. Investasi ini biasanya bersifat sementara, memiliki jangka waktu pendek, dan dapat dicairkan dengan mudah. Tujuan utama investasi non-permanen adalah untuk pengelolaan kas atau memperoleh keuntungan jangka pendek, sehingga lebih fleksibel dibandingkan investasi permanen. Contoh investasi non-permanen antara lain adalah deposito pemerintah, surat berharga dengan jangka pendek, serta pinjaman jangka pendek kepada pemerintah atau pihak ketiga. Investasi-investasi ini umumnya dilakukan untuk mengelola kelebihan dana sementara dan dapat dicairkan saat dana tersebut dibutuhkan kembali. Pengakuan investasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan investasi. Investasi diakui ketika pemerintah telah menetapkan dana atau menanamkan modal. Pengakuan investasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain penyertaan modal langsung, pembelian saham, atau pemberian pinjaman. Nilai investasi yang diakui biasanya dicatat sebesar harga perolehan, yaitu nilai yang benar-benar dikeluarkan pada saat investasi dilakukan. Dengan pengakuan yang tepat, laporan keuangan dapat mencerminkan kondisi investasi pemerintah secara akurat. Contoh soal. Pada slide ini ditampilkan contoh penerapan metode ekuitas. Pemerintah daerah Y melakukan penyertaan modal pada BUMD air minum sebesar 3 miliar rupiah. Karena pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan BUMD, maka investasi ini dicatat menggunakan metode ekuitas. Di akhir tahun, BUMD memperoleh laba bersih sebesar 400 juta rupiah dengan porsi kepemilikan pemerintah sebesar 40%, sehingga bagian laba yang menjadi hak pemerintah adalah 160 juta rupiah. Dan jumlah tersebut menambah nilai investasi. Dengan demikian, nilai investasi pemerintah di akhir tahun menjadi 3 miliar 160 juta rupiah. Metode biaya. Slide ini menjelaskan metode biaya. Metode ini digunakan ketika pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas yang diinvestasikan. Ciri utamanya adalah investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Pendapatan baru diakui saat dividen atau hasil investasi diterima. Tidak ada penyesuaian nilai investasi, kecuali jika terjadi penurunan nilai. Contohnya adalah ketika pemerintah hanya memiliki 5% saham pada BUMD. Selanjutnya adalah metode ekuitas. Metode ini digunakan ketika pemerintah memiliki pengaruh signifikan. Umumnya, jika kepemilikan mencapai atau melebihi 20% atau memiliki hak suara yang kuat. Dalam metode ini, nilai investasi akan bertambah saat entitas yang diinvestasikan memperoleh laba dan berkurang saat mengalami rugi. Dividen yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan,
melainkan mengurangi nilai investasi. Contohnya adalah pemerintah daerah yang memiliki 30% saham pada BUMD Energi. Untuk jurnal hasil investasi jangka panjang pada metode biaya, jurnal dan neraca bisa kita lihat seperti ini, yang dimana piutang lainnya berada di debit dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di kredit. Lalu kas di kas daerah ada di debit dan piutang lainnya ada di kredit. Lalu untuk jurnal arahnya seperti ini. Perubahan saldo ada di debit, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di kredit. Metode nilai wajar. Slide terakhir membahas metode nilai wajar. Dalam SAP, metode ini umumnya diterapkan untuk investasi jangka pendek yang bertujuan untuk likuiditas. Investasi dicatat sebesar nilai wajarnya sesuai dengan nilai pasar yang dapat diobservasi. Metode ini digunakan untuk surat berharga yang diperdagangkan secara aktif. Contohnya adalah surat berharga pemerintah yang diperjualbelikan di pasar modal. Untuk jurnal hasil investasi jangka panjang pada metode biaya, jurnal dan neraca bisa kita lihat seperti ini, yang dimana piutang lainnya berada di debit dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di kredit. Lalu kas di kas daerah ada di debit dan piutang lainnya ada di kredit. Lalu untuk jurnal arahnya seperti ini. Perubahan saldo ada di debit, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berada di kredit. Kriteria penilaian adalah cara menentukan bagaimana investasi dicatat nilainya di laporan keuangan pemerintah. Jadi, pemerintah harus tahu investasi ini sifatnya apa. Apakah dia bersifat jangka pendek atau jangka panjang, permanen ataupun tidak permanen. Pemerintah juga lihat punya pengaruh besar atau tidak ke pihak yang diinvestasikan. Kalau punya pengaruh signifikan, pakai metode ekuitas atau nilai investasi ikut naik turun sesuai laba atau rugi investasi. Kalau tidak punya pengaruh, maka pakai metode biaya, di mana nilai tetap sesuai harga beli. Kalau investasinya diperdagangkan di pasar aktif, misalnya surat berharga yang bisa dijual kapan aja, boleh pakai nilai wajar. Pemerintah juga harus lihat apakah nilai investasinya turun. Kalau nilainya turun dan tidak bisa pulih, harus diakui sebagai kerugian. Intinya, cara menilai investasi tergantung tujuan investasi, besarnya pengaruh pemerintah, dan apakah ada pasar aktifnya. Nah, untuk pengakuan hasil investasi, ini adalah kapan pemerintah boleh mengakui pendapatan dari investasinya. Jadi, pemerintah baru boleh mengakui hasil investasi kalau pemerintah benar-benar sudah dapat hak atas pendapatannya. Bentuk hasil investasi bisa jadi bunga seperti deposito, dividen dari kepemilikan saham BUMD ataupun BUMN, bagian laba kalau menggunakan metode ekuitas, imbal jasa ini untuk dana bergulir atau pinjaman pemerintah. Sedangkan perbedaannya menurut metode yaitu ada dua, yakni metode biaya dan metode ekuitas. Kalau metode biaya adalah di mana hasil diakui saat bunga ataupun dividen diterima. Sedangkan metode ekuitas, hasilnya diakui sebesar porsi laba investasi bahkan kalau dividen belum diterima. Jadi, pendapatan dapat diakui saat hak diterima, bukan hanya saat uang masuk. Nah, sekarang kita akan membahas pengungkapan investasi. Pengungkapan investasi ini adalah bagian yang harus ditampilkan dalam catatan atas laporan keuangan, supaya laporan keuangan lebih transparan. Hal yang wajib diungkapkan dalam pengungkapan investasi yaitu jenis investasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang, tujuan investasinya ini apa, nilai investasi pada akhir periode, metode penilaian yang dipakai,
apakah itu metode biaya, metode ekuitas, ataupun metode nilai wajar, presentasi kepemilikan pemerintah, hasil investasi selama tahun berjalan, risiko dari investasi, misalnya risiko gagal bayar, penurunan nilai kalau ada, dan perubahan saldo investasi dibanding tahun sebelumnya. Jadi, lebih mudahnya itu, bagian pengungkapan ini menjelaskan apa yang pemerintah punya, bagaimana cara menilainya, dan apa saja risikonya. Selanjutnya, tanggal efektif. Tanggal efektif adalah tanggal mulai berlakunya suatu kebijakan, peraturan, atau transaksi investasi. Jadi, ini merupakan tanggal yang menentukan kapan investasi mulai diakui. Dan tanggal efektif ini digunakan untuk kapan pemerintah resmi punya hak atas investasinya, kapan peraturan atau kebijakan akuntansi baru mulai berlaku, kapan perjanjian investasi seperti dana bergulir atau pembelian obligasi dianggap aktif. Contohnya nih, kalau penyertaan modal pemerintah ditetapkan berlaku 1 Januari, maka mulai tanggal itu investasi dicatat di laporan keuangan. Singkatnya itu, tanggal efektif adalah tanggal resmi mulai dihitung. Jurnal hasil investasi. Ada hasil investasi jangka pendek yang menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Jurnal LO dan neracanya yaitu kas di kas daerah di debit, sedangkan pendapatan hasil pengelolaan ataupun dana bergulir itu terletak pada kredit. Jurnal LRA-nya perubahan sal pada debit, dan lain-lain PAD yang sah, pendapatan bunga, atau dana bergulir terletak pada kredit. Untuk pencairan investasi atau divestasi, yang pertama pencairan investasi jangka panjang. Untuk jurnal LO dan neracanya yaitu kas di kas daerah pada debit, sedangkan investasi jangka panjang pada kredit. Untuk pencairan investasi jangka panjang menggunakan jurnal LO dan neraca, yaitu kas di daerah terletak pada debit, investasi jangka panjang baik itu permanen maupun non-permanen terletak di kredit. Dan untuk jurnal LRA-nya, perubahan sal pada debit, dan penerimaan pembiayaan penyertaan modal ataupun investasi Pemda terletak pada kredit.